Ya, sampai dia ngajarin patrap gerak tadi kan, gitu, sampai menarik energi matahari, gitu, bareng ketarik tenang kepanasan kicok-kicok, lah salah yang energi matahari kok ditarik-tarik, ya kobong. Yang Pak kami ini gubernur Jawa Timur. Aslinya gubernur Gresik. Saya angkat jadi gubernur Jawa Timur. Ya Pak Kame? Siap. Luar biasa. Kita akui Pak Kame. Jawa Timur nggak ada Pak Kame. Sepi. Paling yang datang cuma Mbah Yayin. Itu aja. Gue ini ada Pak Kame. Iya. Itu gampang. Kameramen. Baik Bapak Ibu. Pak kami mau menyampaikan? Sudah tadi Pak, sudah. Saya sudah. Iya. Beliau tadi di sini memberi kesempatan saya untuk istirahat sebentar di situ. Wah, mumpung Pak kami sedang pentas. Aku tak tidur setengah jam. Ya. Sampun Pak matur nuwun. Mindfulness puasa adalah praktik menggabungkan mindfulness dan puasa untuk meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah puasa serta dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Orang itu kalau sudah sadar dengan emosinya, mentalnya sehat. Kalau orang itu tidak sadar dengan mentalnya, stres. Orang nggak sadar dengan stresnya, depresi. Orang nggak sadar dengan depresinya, ya, iya. Kelamaan depresi menyebabkan sarno, sarape keno. Tapi kalau orang itu pada sampai level gila tapi dia sadar bahwa dia gila, sembuh Pak. Apa itu tadi? Oh mari Pak. Makanya sing paling angel nambani wong loro mental itu kan menyadarkan dia bahwa dia sakit mental. Ya itu karena dia nggak sadar itu. Nek sadar mari. Pak, apa saya ini edan ya Pak? Loh gue ngerti nak edan lo ngerti. Bisa ngomong sendiri tuh Pak gini. Loh kok ngomong dewe ngopo? Coba sadarono gue ngomong dewe ngopo? Saya kayak diajak ngomong. Siapa sih ngajak ngomong gue coba sadarono. Sadarono, 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 sadarono. Lama-lama sadar. Mari. Ya pokoknya kalau sadar, kalau nggak sadar lama-lama edan, tapi kalau edan sadar lama-lama sembuh. Kowe saiki pilih ono, pilih sadar apa ora? Pilih sadar Pak, yo mari gitu. Nah ini puasa itu menyadari fisik. Orang punya penyakit itu awalnya tidak sadar dengan fisiknya. Wes ngerti adasinya gebelet pipis. Ora sadar. Paham. Nanggung. Dan itu berulang. Ya. Ini rusak. Sudah tahu kalau minum kopi itu perutnya kembung. Ora sadar ngombe kopi meneh. Kak diumbilan kopi. Ngombe kopi meneh. Apa? Kak diminum lah kopi. Nggih Pak Yai. Nggih Pak Gubernur. Apa tekan sebentar Pak Haji? Pak Apa? Tekan di sampean. Ini ya kesempatan untuk sampean ngomong ini teman-teman. Apa? Berbicara sama teman-teman. Sebentar itu berapa menit? 1 menit. Wis. Tolong di alarm.
saya memberikan kesempatan untuk Pak Pur untuk minum. Kan gitu. Kalau orang memberikan kesempatan dalam kesempitannya itu kan enak. Nah, jadi ada yang saya garis bawahi tadi ya. Berdamailah dalam diri sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan sendirinya, mustahil bisa berdamai dengan keluarga, mustahil berdamai dengan makhluk segala amal mustahil. Maka usahakanlah bisa berdamai dengan diri sendiri. Tangan saya berdamai dengan sendirinya, mulut saya berdamai dengan mulut saya, mata saya berdamai. Punya hak mata untuk tidur. Jangan kita menjolimi diri sendiri. Makanya tidur itu penting, istirahat itu penting, kerja itu penting. Memberikan kesempatan untuk Pak Pur penuh. Terima kasih. Dan memberi kesempatan Pak Pur itu Pak kami atau Allah? Ya. Iya. Jadi kata Mbak Kame, kita ini harus berdamai. Betul Mbak Kame? Iya. Berdamai itu gimana? Kayak lagu Qasidah Nasidaria. Perdamaian, perdamaian. Gitu Pak Kame. Iya. Ya gimana? Jangan. Jadi berdamai itu tidak hanya di ngomongan toh, ada praktik, ada action, ada proses gitu. Jadi semua itu harus ada tingkah laku dan perbuatan. Ini ya. Terima kasih Pak Kamil. Nih, berdamai itu berarti kita terhubung dengan emosi-emosi kita. Bukan mengikuti emosi, tapi kita menyadari emosi kita. Misalnya kita marah, kita tidak masuk dalam marah itu, tapi kita sadar bahwa kita sedang marah. Ketika kita jengkel, kita tidak masuk ke jengkel itu, tapi kita sadar bahwa kita sedang jengkel. Artinya apa? Mindfulness, kita menyadari bahwa Allah sedang memberi rasa jengkel kepada saya. Allah benar apa salah? Benar. Nah, ketika kita selalu menyadari itu, maka kita akan lebih sehat secara mental. Kalau kita menyadari Allah ini memberi saya, maaf, kebelet pipis, Allah benar apa salah? Benar. Berarti perintah Allah apa? Pipis gitu. Sehingga fisik kita sehat. Maka kita peka dengan apa yang sedang terjadi pada tubuh kita. Dan ketika puasa, tubuh kita itu akan terjadi satu perubahan. Ya kan? Biasanya makan, nggak makan. Biasanya minum, nggak minum. Terus begitu. Sehingga kita lebih sehat secara fisik dan secara mental. Dan ini meningkatkan kekhusyuan. Kekhusyuan kemarin menurut Al-Baqarah 46 ada dua apa? Orang yang khusyuk itu orang yang saya tampilkan. Mana? Nah ini. Orang yang khusyuk itu tidak hanya sholat loh. Puasa ya harus khusyuk, sholat ya khusyuk, makan ya khusyuk, sahur ya khusyuk, buka ya khusyuk, tarawih ya khusyuk, maca Quran ya khusyuk, semuanya khusyuk. Khusyuk itu syaratnya dua. Yang pertama sadar Allah, aladina yazununa annahum mulaku rabbihim. Yang kedua wa annahum ilaihi rajiun. Yang kedua pasrah. Kalau seseorang itu sudah sadar dan pasrah, maka dia khusyuk. Kalau puasa kita sadar dengan puasa dan sadar dengan apa yang terjadi saat puasa, dan kita pasrah, ridho apa yang terjadi saat puasa, maka puasa kita khusyuk. Jadi khusyuk itu
syaratnya dua. Apa Pak Ruzikan? Sadar Allah dan pasrah. Ridho. Dibuat lapar. Yang pertama, sadar Allah. Yang buat lapar ini siapa? Allah. Yang kedua, ridho. Pasrah. Ya udah, kalau memang lapar, ya memang Allah bener. Ya udah. Gitu. Itu khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi cukup mudah. Iya, kita belajar ini ya untuk mengkhusyui Ramadan. Mengkhusyui Ramadan itu berarti apa? Kita sadar Allah, sadar Allah selama bulan Ramadan dan pasrah kepada Allah selama bulan Ramadan. Itu namanya mengkhusyui Ramadan. Misalnya tarawih. Ya, umumnya kalau di sini ya, tidak di Jawa Timur. Di Jawa Timur umumnya berapa, Pak? 23. Kalau di sini 11 itu kalau orang sini sudah terlalu lama, Pak. 11 suwe. Senengnya suwe itu lama sholatnya itu.